sampai di malam yang ke-12 daripada malam-malam di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada kita semua. Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Allah mudahkan urusan kita semua. Dan Allah berikan ganjaran kepada kita, ganjaran yang hanya Allah sendiri yang mengetahui akan lipatan ganjaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bab yang menerangkan tentang ganjaran bagi orang yang membaca surah Al-Baqarah. Ya, malam kemarin kita sudah mengkaji tentang ganjaran ya bagi orang yang membaca surah Al-Fatihah dan keutamaan surah Al-Fatihah. Dari Sahal bin Sa'ad ya, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi tiap sesuatu itu memiliki punuk ya, atau pucuk atau pimpinan ya. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pimpinan Al-Qur'an adalah surah Al-Baqarah. Itu pimpinan Al-Qur'an, pimpinannya ya. Kalau ibunya Quran, Al-Fatihah. Kalau jantungnya Quran, Yasin. Itu ya. Kemudian siapa orang yang membacanya di malam hari ya, baca surah Baqarah di malam hari, kira-kira sekali duduk selesai nggak itu kira-kira ya. Siapa yang membacanya di malam hari, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki oleh setan selama 3 malam. Siapa orang yang membacanya di siang hari, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah itu selama 3 hari. Nah, di sini tidak diterangkan apakah membacanya sampai hatam apa enggak. Nah, artinya bacalah ya. Kalau kita gabungkan dengan riwayat-riwayat yang lalu ya, maka boleh ngambil paket 10.000 tuh ya, paket 10 ayat. Nah, itu ya, paket 10 ayat. Jadi atau 100 ayat. Nah, itu. Paling ringan mungkin 10. Jadi baca 10 malam, 10 siang. Nah, maka Allah jagakan rumah itu daripada syaitan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan ya. Kenapa? Karena setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya itu dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, maksud jangan jadikan rumah kuburan itu ada berbagai makna ya. Yang pertama, ada yang memaknainya sesuai dengan zahir hadisnya ya. Artinya jangan jadikan rumah buat kuburannya inti, jangan ngubur di rumah, maksudnya begitu. Nah, itu zahirnya begitu. Nah, kan tetapi makna yang lain adalah jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan, karena kuburan itu gelap. Sampai sekarang belum ada kan yang masang lampu di dalam liang lahat tuh. Nah, itu ya. Jadi maknanya kuburan gelap. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan gelap. Kenapa? Karena rumah yang di dalamnya dibacakan Quran itu para malaikat di langit melihat rumah itu terang, sebagaimana kita melihat bintang-bintang yang terang di langit. Jadi rumah-rumah yang dibacakan Quran terang macam bintang-bintang, itu malaikat yang lihat. Nah, maka rumah yang tidak dibacakan Quran gelap dia ya, gelap macam kuburan. Makna yang ketiga, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu penghuninya nggak betah, nggak tenang. Walaupun rumahnya luas, tapi hati penghuninya sempit, sumpek pikirannya, ruwet terus kalau masuk rumah. Kenapa? Karena rumahnya tidak pernah dibacakan Quran. Sama seperti kuburan. Mana ada orang mau tinggal di kuburan ya? Mana ada orang betah di kuburan. Nah, itu makna jangan jadikan rumah kalian kuburan ya.
Dari Abi Umamah radhiyallahu an, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kalian surah Baqarah. Nah, Nabi anjurkan baca oleh kalian surah Baqarah. Kata Nabi, siapa orang yang membacanya maka dia akan mendapatkan keberkahan. Jadi dia ngambil keberkahan. Siapa orang yang meninggalkannya maka dia telah mendapatkan kerugian. Ya. Wala tastati'uha al-batalah. Rumah yang di dalam rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dapat diganggu oleh penyihir manapun. Nah, itu ya, aman dari sihir, aman dari santet dan seterusnya. Nah, ini penting ya untuk kita amalkan ya. Nah, di dalam redaksi hadis yang terakhir ya, ini dari Usaid bin Hudzair, beliau menceritakan satu hari dia lagi membaca surah Baqarah. Dia merasakan sesuatu yang